Assalamualaikum Sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi news update kali ini. Banyak yang bertanya tentang mengenai Luna ini bagaimana Pak D. Nah, di sini aku akan menjawab. Banyak sekali pertanyaan tentang Luna, tapi kita yang jelas ini bukan vote ya, ini dari analisa pribadi dari Pak D sendiri. Dan di sini sekarang di hari ini ya, di tanggal 16 Mei jam 18.55 ini kita lihat untuk chartnya Luna sendiri sekarang turun ya, dari yang kemarin sempat di suspend sama Binance dan sekarang sudah dibuka kembali untuk perdagangannya. Hanya Luna BUSD itu dia menyentuh setelah dibuka kembali itu dia tertingginya 0,0003 kali ya, nolnya 3 kali 59500 dan sekarang lebih ke arah penurunan. Oke, ini kita analisa dulu ya, dari apa sih yang nyebabin Terra Luna seperti ini. Nah, di sini apa sih yang menyebabkan Luna crash? Pastinya kalian sudah tahu, itu kesalahan sudah di fundamentalnya dia. Sudah tahu ya, itu ya, karena memang kelemahan sistem algoritmiknya dia itu banyak celah buat dimainin, apalagi ditambah lagi dia over confident. Jadi dia menghina apa ya namanya, ndak ada celah lah, maksudnya untuk Terra USD ini ndak ada celah dan menantang para bilioner untuk coba kalian goyang USD gitu. Di tweetnya ada, kalian cari aja @stablecoin, di situ ada, malah dikomentari seperti itu. Terus statement lagi, DAI akan mati karena USD. Itu sudah overconfident. Dia ndak tahu dark side-nya kripto itu seperti apa. Ndak bisa, dark side-nya kripto itu ngeri bos, lebih ngeri daripada usaha real, karena di situ shadow semuanya gitu. Dan pertanyaan menariknya gini, dan apakah yang menyebabkan itu semua itu karena Gemini, CZ, Binance atau apa? Itu semua membantah semua bos. Ya memang kenyataannya memang dalam sistemnya itu memang lemah, dan sampai kalau kalian mengikuti tweetnya CZ itu dia sampai bilang ini melanggar etika. Tidak harusnya dia mengomentari sebuah project, karena gini, mungkin kalau Luna sama USD ndak 10 top CMC mungkin ndak jadi masalah ya, ndak jadi besar lah, karena ini dia top 10 CMC ya jadi masalah. Kalian baca deh di CZ, nanti kalian baca, terus kalian juga untuk patokan kalian ya, untuk patokan kalian untuk recovery, apakah dia tanda-tanda ada kehidupan atau tidak. Patokan kalian nanti kalian baca yang namanya Dokwon ini, terus Terra USD sama LFG nya dia ya, itu sudah ada kok. Mana LFG? Dan ini ada kemungkinan nggak Bang bisa S1? Sulit, karena dia gini, ini ya dari Dokwon sendiri ya, kita baca di sini. Dia masih mengajukan sebuah perbincangan di platformnya dia. Kalian nanti bisa baca di sini. Saya harap Anda baik-baik saja. Silakan periksa proposal ini untuk menggunakan dana yang tersisa ya. Saya telah meninjau proposal Anda, mau tak mau aku merasa seperti mencoba memasang plester di bendungan. Nah, di sini kalian bisa membacanya.
Oke, kita garpu jaringan. Sekarang apa? Mengapa nilai akan kembali USD tidak berfungsi sebagaimana dimaksud? Nah, di sini ya, LFG-nya itu sangat memprihatinkan ya. Dia rencananya dia itu dia mau bikin token baru. Jadi Luna V2, dan di situ nanti supply-nya akan kembali menjadi 1 miliar. Dan ini sangat aduh, sangat bodoh sih. Karena di sini kalian bisa ngerti nih. Nah, validator. Nah, di sini akan mengembalikan nilai ke 18. Nanti kalian bisa baca di sini. Kalian bisa baca di situ, dan dia akan membagikan itu semuanya Luna ke semuanya. Nah, di sini masih diperdebatkan tuh. Karena kalau mau selamat ini kuncinya hanya satu. Selamatin Luna dulu. Udah. Karena yang jadi tolak ukurnya USD itu Lunanya dulu. Dan nilai pasokannya yang 6,9, coba kita cek di sini. Dicek di CoinMarketCap itu masih 6,9 pasokannya. Supply-nya itu 6,9 triliun. Ngeri, Bos. Jadi tidak mungkin dia bisa mencapai itu, apalagi dia kalau mau pegang, mau bikin token baru, ya sudah tamat, wassalam dia. Wassalam udah. Kita lihat di sini. Token supply-nya masih sama 6,9 907 triliun. Dan ini tidak mungkin. Solusinya hanya satu, dibakar. Tidak bisa untuk fork atau apa. CZ juga bilang begitu, benar memang. Di logika benar. Tapi yang di sisi lain dari Lunatic sendiri dia fanatik. Kalau ya itu dia tadi. Ini yang nyebabin semua kan karena transaksi banyak di Binance. Berarti ada konspirasinya. Itu pemantiknya kalian sudah tahu ya. Pemantiknya ya Do Kwon sendiri. Jadi shadow-nya ya kita ndak bisa tahu apakah itu siapa atau siapa. Hacker di dunia kripto itu sangat sadis, Bos. Sangat sadis. Jadi ndak bisa kita asal nuduh juga. Oh, ini olah Binance, ini olah Gemini, olah siapa lagi gitu, ndak bisa. Karena ya sudah angkuh duluan dia. Dan dia memantik kekesalan orang, padahal itu sistemnya memang sudah lemah di algoritmanya. Dia ndak mengira oversupply-nya gimana, saat mengatasi oversupply gimana, saat mengatasi over demand-nya bagaimana, tanpa mengorbankan satu koin. Dia mengorbankan Luna untuk USD, jadinya seperti ini. Kan panic sell. Oke? Kalian tahu ya akar masalahnya ya. Terus setelah ini kenapa harga sekarang bisa naik? Ya karena setelah dia mempause ya. Kenapa harga bisa naik? Karena dia setelah mempause itu jaringan Luna, akhirnya ada meeting lagi di situ, dimana untuk menghidupkan kembali jaringan biar yang sudah terlanjur beli Luna di pucuk seperti ini ya, di harga 99 itu bisa recovery lagi. Harapannya ya saat dia dump parah di nilai terendahnya seperti ini, kita lihat di arah, nah ini dia arah paling terendahnya dia 0,000-nya 4 kali 1515 bisa dibalikin di sini
di angka tertingginya 0,03 kali 59.500. Kalau dia masuk di situ pasti selamat. Kalau dia telat masuk ya sudah alamat. Apa yang dia tanam di UST dan Luna ya sudah. Itu kenapa dibalik Binance dan semuanya itu menghidupkan kembali Luna ya. Dan semoga, apakah bisa harapannya? Sekarang tidak bisa. Berat kalau menurut aku pribadi itu berat. Dan kita akhiri dengan semoga ada good news lagi. Nanti aku akan update di sini. Dan kalian yang sudah terlanjur di Luna kena banyak ya semoga bisa dapat gantinya. Dan yang cuan ya jangan pamer lah. Kalian disadari atau tidak disadari kalian menari di atas penderitaan orang lain juga. Dan disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya. Amin. Yuk, assalamualaikum.